Kalian pernah nggak berpikir, sebenarnya apa sih yang dipikirin cewek? Sebenarnya apa sih yang cewek mau dari cowok? Sebenarnya cewek tuh maunya kita sebagai cowok harus ngapain gitu. Nah, ini adalah beberapa hal yang kalian harus tahu cewek itu sebenarnya maunya apa. Yang pertama yaitu pendengar yang baik. Siapa sih yang nggak ingin didengarkan? Manusia mana yang nggak ingin didengarkan? Khususnya lagi cewek bray, yang notabene-nya itu memang manusia yang insecure. Jadi mereka ingin menceritakan tentang diri mereka gitu. Mereka suka menceritakan tentang diri mereka, mau jenis cewek kayak manapun, mau dia itu cewek yang bahkan pendiam sekalipun, di balik itu semua mereka tetap suka ketika mereka cerita didengarkan secara baik. Menjadi pendengar yang baik itu sebenarnya gampang. Cukup kita ulangi beberapa kata dari yang cewek itu ucapkan. Contohnya tuh kayak gini. Misalnya si cewek lagi cerita, tahu nggak, teman aku semalam jatuh dari motor, terus dia masuk rumah sakit kan. Baru kita sebagai cowok ulangi aja beberapa kata dari yang dia ucapkan. Ya kita bilang aja, oh jatuh di mana? Dan di akhir itu kalian beri sebuah pertanyaan. Dan ingat, kalian cukup mendengarkan, bukan memberikan nasihat. Ya sebenarnya boleh memberikan nasihat, tapi jangan berlebihan. Karena sebenarnya cewek itu cuma pengen didengerin aja gitu, nggak pengen kalau kalian tuh kasih nasihat yang berlebihan. Karena dia udah juga sering gitu dengar nasihat dari orang lain. Dan usahakan kalau kalian bertanya, kasih pertanyaan kenapa, gimana, atau kok bisa. Karena jawabannya itu harus menjelaskan. Jadi dia lebih antusias untuk bercerita. Dan setelah seperti itu, ketika dia punya problem atau ketika dia lagi pengen cerita, maka kamu adalah orang yang dicari dia untuk mendengarkan cerita dia. Disclaimer ya, ini penting banget. Ketika cewek cerita tentang cowok lain, kalian harus bilang nggak tahu, no comment. Atau kalian to the point aja bilang, aku nggak suka kalau kamu ngomongin cowok lain karena aku cemburu. Kenapa? Itu untuk menghindari friendzone. Dan kata-kata itu tuh ampuh banget buat menghindari friendzone. Terserah si cewek mau cerita tentang apa, tentang hewan peliharaannya, tentang keluarganya, tentang temen-temennya, tentang apapun, terkecuali tentang cowok lain. Karena kalau dia menceritakan tentang cowok lain, itu jatuh ke friendzone-nya kuat banget. Jadi terserahlah dia mau cerita tentang apa. Kalian harus dengarkan dengan baik, tapi tidak untuk menceritakan cowok lain. Oke, paham lah ya. Nah, yang kedua yaitu bisa mengambil hati orang tuanya dan keluarganya. Cewek itu bisa aja nerima cowok yang bisa ngambil hati kedua orang tuanya. Saya punya temen cewek, dia pacaran sama cowok. Padahal cowok itu tuh ya nggak baik-baik banget lah, ibarat kata tuh nggak yang wow banget gitu. Terus saya tanya nih sama temen saya, kok kamu mau sih sama dia? Terus dia bilang, ya mau gimana lagi, soalnya orang tua saya itu udah deket sama dia. Jadi ya saya terima aja gitu. Dan kasus kayak gini tuh nggak cuman sekali. Ketika si cowok itu udah dekat sama keluarganya, udah bisa akrab, apalagi orang tuanya sampai setuju, itu tuh nggak menutup kemungkinan untuk si cewek itu lama-lama bakal luluh dan lama-lama bakal terima, walaupun si ceweknya itu nggak begitu suka sama cowok tersebut. Iya, sebenarnya ngambil hati orang tua si cewek itu susah-susah gampang lah, karena tergantung karakter dari orang tuanya juga. Tapi yang jelas, kalian harus benar-benar tulus untuk mengambil hati orang tuanya. Itu kuncinya. Ya, misal kalian kasih makanan ke orang tuanya, atau misalnya kalau bapaknya si cowok itu suka ngelihat bola, kalian cerita tentang bola. Berusaha aja semaksimal mungkin untuk mengambil hati orang tuanya. Atau kalau misalnya dia punya adik, ya kalian deketin adiknya supaya kalian bisa deket juga sama orang tuanya.
Ketika usaha kalian berhasil untuk mengambil hati orang tuanya, bisa sempat akrab sama keluarga-keluarganya, ya udah, kalian pemenangnya. Kenapa begitu? Karena si cewek itu akan lama-lama ngelihat, oh si cowok ini beneran tulus berarti. Kalau kalian bisa mengambil hati keluarganya, untuk mengambil hati si cewek itu hanya perlu waktu aja. Waktu yang akan menjawab kalau dia itu lama-lama bakalan luluh juga. Dan si cewek juga bakal mikir, ketika nanti kalian berumah tangga, dia akan mikir, oh berarti dia juga peduli dengan keluarga saya. Itu penting, Bray. Dan yang ketiga yaitu hubungan yang serius. Hubungan yang serius yang kayak gimana sih maksudnya? Ya udah jelas, hubungan yang serius artinya ya menuju ke pernikahan. Bukan cuman sekedar pengen deket, baru pacaran, setelah itu bersenang-senang, baru tinggalin. Jadi bukan itu. Kalian datang ke rumahnya, minta persetujuan orang tuanya untuk ngelamar dia gitu. Dan ingat, kalau orang tuanya setuju, tapi si ceweknya nggak mau, kasih jeda waktu 2-3 bulan. Setelah itu baru kalian tanyakan kembali sama si cewek, mau nggak nikah sama aku. Nah kalau masih ditolak juga, beri lagi waktu, ya maksimal sampai 3 kali lah. Kalau 3 kali juga masih ditolak, baru habis itu yaudah berarti memang bukan jodoh. Nah kenapa di sini saya menekankan untuk berjuang, padahal udah ditolak gitu kan? Ya karena niatan kalian mau serius kan, mau menikah untuk serius. Jadi kalian jangan menyerah sampai di situ. Karena cewek juga akan lama-lama paham, oh berarti si cowok ini beneran serius. Apalagi kalau 1 kali penolakan, mungkin dia berpikir kayak, apaan sih kok tiba-tiba ngelamar. Setelah itu dia akan penasaran sampai di mana, sejauh mana dia serius gitu. 2 kali bisa jadi diterima. Kalau masih ditolak juga, kasih dia waktu lagi. Dan kalau udah sampai 3 kali, ya udah baru tinggalin. Oke, jadi ini 3 hal yang cewek mau dari si cowok. Yang pertama, pendengar yang baik. Siapa sih yang gak ingin didengarkan, apalagi cewek. Yang kedua, bisa mengambil hati orang tuanya sampai kalian bisa akrab dengan keluarganya. Apalagi orang tuanya sampai setuju, ya sudah, kalianlah pemenangnya. Dan yang ketiga, hubungan yang serius. Jadi datang dan lamar. Oke, tips ini sangat bermanfaat. Jadi jangan lupa subscribe sama di like untuk menantikan tips-tips dan trik-trik yang lain. Oke, terima kasih.